Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ferus Fadilah dengan NIM 1904275. Pada mata kuliah Etika Administrasi Publik ini, saya akan mempresentasikan kasus yang saya dapatkan, yakni mengenai korupsi. Korupsi sendiri ada pada pertemuan 11-13. Baiklah, saya akan memulai mengenai korupsi terlebih dahulu. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Faktor penyebab korupsi sendiri yang pertama faktor internal, yaitu merupakan pendorong korupsi dari dalam diri yang terdiri dari aspek perilaku individu yang terbentuk karena sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, serta gaya hidup yang konsumtif. Kemudian aspek sosial, di mana perilaku korupsi terjadi karena dorongan keluarga. Kemudian adanya faktor eksternal, yaitu pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang pertama, karena aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Hal tersebut karena pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, aspek politis, di mana upaya mempertahankan kekuasaan berpotensi menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, aspek organisasi, yang mana disebabkan karena tidak adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang pada kesempatan kali ini saya mengambil kasus mengenai korupsi Bansos COVID-19, yakni pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan Juliarti saat itu merupakan tindakan lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkannya sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri kepada KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian AM, dan Haris Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Kemudian menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 miliar dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Kemudian Juliarti sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PKK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan yang diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dan nilainya menjadi 300.000 per paket bansos. Mateus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian AM dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliarti dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah ini diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Untuk uang tersebut selanjutnya dikelola Oke dan Selvian selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2022
2020 sekitar 8,5 miliar, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari sendiri divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah sekitar 14,59 miliar. Cara mencegah korupsi yang pertama memberikan hukum berat kepada koruptor, di mana memberikan sanksi dan hukuman berat bagi koruptor akan memberikan efek jera. Tidak hanya itu, akan tetapi juga memberikan pelajaran bagi semua kalangan sehingga tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian membangun kehidupan moral sejak dini. Pendidikan moral harus diberikan sejak dini karena merupakan suatu fondasi untuk membangun karakter seseorang. Kemudian menjadi pemimpin yang memiliki integritas, di mana pemimpin yang bertanggung jawab maka harus memberikan contoh kepada anggotanya. Kemudian meningkatkan supremasi hukum. Untuk menegakkan suatu keadilan maka dibutuhkan kekuatan hukum. Pada saat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kepercayaan masyarakat pun akan hilang. Dengan dibangunnya supremasi hukum yang kuat, maka masyarakat tidak akan menemukan celah-celah untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian menutup celah internasional, di mana langkah terakhir untuk memberantas korupsi di negara ini yaitu dengan menutup secara rapat celah internasional karena banyak sekali pelaku koruptor yang menyembunyikan aset di negara ini. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.